Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, apa kabarnya pemirsa? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia pastinya, dan senang karena hari ini saya Irmalia Septiana dapat kembali menyapa Anda pemirsa dalam resep ilahi menggapai sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologik, sehat sosial, dan juga sehat spiritual. Bagaimana pemirsa, apakah masih kemudian semangat begitu ya untuk kembali belajar lagi pada episode kali ini? Karena pada kesempatan ini saya akan belajar lagi bersama dengan Dr. Sukiman Rusli dengan tema kita yaitu adalah penyakit hati organik pengganggu metabolisme tubuh. Kita sapa dulu narasumber kita ya pemirsa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah tentang penyakit hati. Ini penyakit hati yang mana nih dok nih? Karena banyak orang sakit hati nih dokter. Nanti kita bicarakan. Nanti bicarakan ya. Tapi benar pemirsa, ini saya jadi penasaran sekali dengan tema diskusi kita kali ini. Karena ini penyakit hati. Nah, penyakit hati itu harusnya banyak ya yang kita kenal ya. Orang suka mengingatkan kita jangan sakit hati atau jangan sampai punya penyakit hati. Katanya iri pun termasuk penyakit hati. Nah, ini penyakit hati yang mana yang akan kita diskusikan? Langsung aja kita tanyakan kepada Dr. Sukiman Rusli. Silahkan dokter. Ya Irma, terima kasih banyak pemirsa TV-mu yang kami hormati. Jadi Irma minta kepada kita mendiskusikan penyakit hati organik ya, pengganggu metabolisme tubuh. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari malah kita sering dengar penyakit hati. Betul. Contohnya iri hati ya. Nah, nanti kita singgung sedikit bagaimana apa bedanya dan apa kepentingan untuk kita. Betul. Sesuai dengan judul, kita urai dulu mengenai penyakit hati organik ini. Hati Irma ya, hati itu kalau bahasa kedokteran itu disebut hepar. Bahasa Inggris disebut liver. Liver. Itu suatu organ yang sangat penting untuk pencernaan makanan yang berada di perut kanan atas. Itu cukup gede, itu ada 1,5 kilogram. Oh. Ya, warnanya terkenal merah hati. Jadi ada orang beli mobil, dicarinya warna mobil merah hati. Merah gitu. hati. Nah, kalau di ayam namanya ambela. Kalau di sapi hati sapi kan begitu. Nah, banyak orang kecanduan hati sapi itu ya. Nah, itu dia. Nah, itu hati. Fungsinya hati itu adalah untuk metabolisme zat makanan supaya bisa dipergunakan oleh tubuh. Jadi karbohidrat, protein, lemak yang dikonsumsi, yang diserap dari usus di hati terakhir itu diolah ya. Sehingga terjadi zat-zat gizi atau saripati makanan bahasa Indonesianya, sehingga dapat dipergunakan oleh tubuh yang diedarkan oleh aliran darah, kerja jantung itu. Baik. Nah, itu dia kerja. Yang kedua, hati juga berperan untuk namanya detoksikasi. Menetralisir racun, toksin kalau ada masuk. Yang ketiga, fungsinya adalah sebagai cadangan itu. Cadangan makanan. Jadi orang kalau kelaparan itu di hati itu ada cadangan-cadangan yang akan diolah. Untuk menjadi sumber tenaga, sumber protein untuk tubuh. Karena nanti kewalahan tubuh kalau itu nggak ada cadangan. Nah, itulah fungsi hati. Jadi hati itu sangat berperan dalam metabolisme makanan. Nah, itu hati. Berarti semuanya transit di hati. Di sekitar hati itu ada namanya saluran dan kantong empedu. Nah, itu tempat penyaluran dari empedu yang diproduksi oleh hati tadi. Untuk disalurkan ke usus 12 jari atau 2 denum. Di bawahnya namanya ada pankreas. Itu memproduksi enzim-enzim yang juga gunanya untuk pencernaan. Ya, contohnya insulin, ya, tripsin, ya, macam-macam itu. Nah, itu diproduksi dulu. Ini satu paket alat di perut bagian atas itu. Nah, itu fungsinya. Nah, jadi itu juga jangan sampai sakit. Kalau udah sakit, udah berabe juga itu, pencernaan terganggu. Karena dia mempengaruhi sekali dari pencernaan itu ya, kayak tempat transit sebenarnya dokter ya. Tempat pengolahan. Tapi itu bagaimana caranya kemudian kita bisa membuat itu menjadi sakit dokter? Apa yang mendorong penyakit hati itu? Di hati itu, penyakit hati organik namanya. Ya tentu sama dengan organ yang lain. Masuk musuh-musuh bebuyutan kita ya, mikroorganisme itu ada tuh yang khusus menyerang hati. Ya, contohnya. Dari apa asalnya dokter?
Oh, tergantung. Di virus hepatitis itu menyerang hati. Baik. Nah, itu ada virus hepatitis A, ada B, ada C. Ya, B dan C itu bersifat kronik. Baik. Ya. A itu melalui makanan menularnya, kalau B dan C itu melalui kontak atau ada hubungan cairan. Nah, begitu. Oh, okay. Ada lagi parasit seperti amuba, itu dia menyerang hati. Nah, banyak. Itu ada juga penyakit hati itu yang terjadi kelainan struktur akibat proses peradangan itu. Nah, ini yang banyak nih, yang disebut sirosis hepatis. Di hati itu udah mengkerut, terbentuk jadi jaringan ikat. Fungsinya tidak normal lagi, gitu. Baik. Akhirnya timbul dampak-dampak, cairan menumpuk di perutnya, kembung, itu asites, ya. Nah, kaki bengkak, nah, itu kemampuan fisik menurun, badan kurus, mata kuning. Nah, mata kuning nih, Irma, itu namanya iktrus. Itu ciri khas dari penyakit hati. Oke. Usia berapa yang paling banyak diserang penyakit ini, dokter? Tergantung. Ya, kalau hepatitis A itu yang banyak remaja. Oke. Ya, kalau hepatitis B dan C itu dewasa muda ke atas. Oke. Nah, itu narkoba itu sangat berperan untuk menularkan hepatitis C dan hepatitis B. Terutama narkoba yang suntian. Okay. Seperti putau. Nah, itulah ya. Okay. Jadi dampak buruk penyakit hati itu pertama yaitu tadi ya, terjadi gangguan metabolisme tubuh, akhirnya orang tuh badan makin kurus, kemampuan fisiknya makin menurun. Setiap hari dia bisa sakit, tuh mata kuning, kencingnya juga kuning, itu namanya iktrus. Okay. Ya, kemudian baru muncul gejala-gejala lain yang tadi cairan numpuk dalam perut itu disebut asites. Okay. Nah, itu loh, Irma. Ya, jadi janganlah diharapkan dapat penyakit hati organik. Jangan, nauzubillah min zalik. Jangan ke penyakit hati organik, penyakit hati saja jangan sampai ada dalam diri kita, karena saya pikir itu juga bisa kemudian menunjang adanya penyakit hati organik. Gimana, dokter? Bisa juga ada berhubungan, bisa juga tidak. Jadi penyakit hati itu ada berhubungan dengan perilaku, ada. Nanti kita singgung ya. Boleh. Tapi setelah ini juga nanti saya akan ingin tahu begitu ya, dokter. Tadi kan kata dokter ada yang jadinya kurus, kemudian perut jadi mengembung gitu ya, dokter, atau kaki jadi besar gitu. Kenapa bisa demikian, dokter? Nah, masyarakat menyebut itu yang disebut masyarakat itu sakit liver. Oh, jadi tanda-tandanya pun dari itu ya, dokter ya, kelihatan. Masyarakat kita, apalagi di Jakarta ini semua, kalau dapat penyakit hati kronik yang terjadi pengkerutan yang disebut sirosis hepatis itu, masyarakat kita menyebutnya sakit liver. Itu gejalanya itu tadi, ya. Perut. Penyebabnya yang banyak infeksi virus hepatitis, hepatitis B dan hepatitis C itu yang terbanyak. Baik. Tapi ada juga terbentuk seperti aflatoksin, itu seperti zat kimia yang tidak cocok dengan hati. Itu menyebabkan sirosis itu. Baik. Nah, sedikit ya kita singgung ya, penyakit hati kronik dengan bentuk sirosis hepatis, di samping perutnya kembung, kaki bengkak, badan kurus, kemampuan fisik menurun, mata kuning dan segala macam, itu kadang-kadang timbul yang berbahaya, muntah darah. Nah, itu disebut hematemesis, itu varises namanya, pembuluh darah vena yang di lambung atas itu pecah akibat peninggian tekanan pada sistem vena itu. Dan juga di bawah, hemoroid, bangsa kita menyebutnya wasir, ambeien. Nah, jadi varises di atas, varises di bawah itu bisa pecah. Berarti penyakit ambeien juga harus dianggap serius ya, dokter? Tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya yang sakit liver namanya itu ya serius banget. Baik. Tapi kalau penyakit ambeien yang tahap awal biasa juga ada. Itu ada juga. Tekanan terlalu tinggi, ada orang olahraganya terlalu berat, itu juga terjadi varises di bawah, di anus itu. Bahasa kedokterannya disebut hemoroid, ya. Bahasa kita wasir atau ambeien. Nah, malah ambeien itu kadang-kadang langganan ya. Wanita kalau udah hamil kebanyakan timbul tuh hemoroidnya. Baiklah pemirsa, ini semakin seru saja ya perbincangannya, karena benar-benar kita bisa ambil ilmunya begitu, dan juga tentunya ini juga menjadi cara kita agar menghindari hal-hal yang lebih serius yang terjadi di tubuh kita. Karena mengenali gejala itu menjadi satu hal yang penting sekali, dan nampaknya kalau kita mengandalkan orang lain bisa jadi telat pengobatannya. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang gejala-gejalanya supaya tidak terlambat untuk mengetahui penyakit di awal. Tetaplah bersama dengan kami di Resep Ilahi.